Bab 351 tidak ingin memenangkanmu. Aura Ling Yan naik ke puncaknya saat dia tiba di halaman. Pintu itu tiba-tiba hancur dan hancur berkeping-keping. Lin Yun berada di bawah pohon besar memahami 3 jurus pamungkas. Tapi dia membuka matanya dan menatap Ling Yan segera setelah pintu itu hancur. Ling Yan mengenakan jubah biru dan putih dan memiliki penampilan biasa. Tapi dia mengeluarkan aura tajam yang memancarkan tekanan besar. Dipasangkan dengan kultivasinya di tahap ke-8, banyak murid merasa tercekik saat Ling Yan melirik mereka. Dataran tinggi dipenuhi oleh murid-murid dari Paviliun Pedang Ling Qiao yang datang untuk menonton. Sungguh aura yang kuat. Sepertinya kakak senior Ling Yan menahan diri saat dia mendorong murid-murid Gunung Liontin. Ya, ini pasti kekuatan sejati kakak Ling Yan. Dia adalah kekuatan yang tak terhentikan saat dia memasuki Gunung Liontin. Dia bahkan tidak perlu menghunus pedangnya. Dia diremehkan karena dia berada di peringkat ke-10. Menurutmu bagaimana Lin Yun akan menanggapinya? Semua orang melihat adegan ini dengan penuh semangat. Lin Yun mengerutkan alisnya ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Yan akan datang mencarinya. Tidakkah Ling Yan tahu bahwa tidak sopan mengganggu seseorang yang sedang berkultivasi? Jika Anda mengganggu seorang pendekar pedang pada saat yang genting, Anda tidak bisa disalahkan jika Anda terbunuh. Lin Yun menekan niat membunuh di dalam hatinya dan menatap Ling Yan. Dia menunggu pihak lain memberikan alasan atas gangguan tersebut. Saya minta maaf karena telah mengganggu Anda, tetapi saya perlu alasan untuk penolakan Anda untuk menerima tantangan saya. Ling Yan menatap Lin Yun. Tidak ada alasan. Aku hanya tidak ingin melawanmu, jawab Lin Yun. Baiklah. Aku juga tidak ingin melawanmu. Aku hanya ingin kuota untuk alam teratai iblis, tapi aku tidak ingin orang lain membicarakannya di belakangku. Jadi saya di sini untuk mengalahkanmu, kata Ling Yan dengan bangga sambil menghunus pedangnya. Auranya menyebar seperti riak dan sinar pedang melesat ke arah Lin Yun. Lin Yun melompat dan segera mundur lebih dari 10 langkah. Ketika dia mendapatkan kembali pijakannya, pohon yang dia duduki di sebelahnya patah menjadi 2. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan di balik pedang itu. Jika Lin Yun sedikit lebih lambat, dia akan terbelah menjadi 2 seperti pohon itu. Kau benar-benar jenius untuk menghindari seranganku dengan mudah. Jika aku tidak beberapa tahun lebih tua darimu, aku tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanmu. Mata Ling Yan berkobar dengan semangat juang. Sepertinya perjalanannya tidak sia-sia dan dia hanya bisa membuktikan bahwa dia memiliki kualifikasi ke alam teratai iblis dengan mengalahkan Lin Yun. Ambil pedangku yang lain. Ling Yan menerjang ke arah Lin Yun. Sosoknya bergerak dan energi asalnya berdesir. Itu berkumpul ke pedang dan membentuk sinar pedang. Serangan ini membuat banyak orang berseru kagum. Brilian. Oh, aku tidak akan bisa melihat pedang itu jika penglihatanku sedikit lebih buruk. Dia mengumpulkan petir dengan energi asalnya dan menuangkannya ke pedangnya. Aura Lin Yun benar-benar ditekan. Wajah Ling Yan terlihat puas. Pedangnya hendak melahap Lin Yun, tapi pada saat itu, Lin Yun mengerutkan kening. Dia menghela nafas saat ini. Dia ingin membalas, tapi dia teringat janjinya pada Xin Yan. Dia mengedarkan 7 langkah mendalam dan menghindari serangan itu. Ling Yan berada di peringkat ke-10 di peringkat bumi. Tapi ketika aura pedangnya mendarat di tubuh Lin Yun, itu bahkan tidak menggores kulit Lin Yun karena fisik pertempuran gajah naga. Kamu ingin menghindar? Bisakah kamu menghindar dari ini? Ling Yan mendengus dan mengayunkan pedangnya sekali lagi, yang menghasilkan petir lagi. Dalam sekejap mata, Ling Yan mengayunkan lebih dari 10 pedang, yang satu lebih kejam dari yang lain. Para penonton tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan berpikir bahwa Lin Yun bukanlah tandingan Ling Yan. Kultivasi Lin Yun masih 1 tahap lebih rendah. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Lin Yun lemah. Paling tidak, sangat mengesankan bahwa dia berhasil menahan begitu banyak serangan dari kakak senior Ling Yan. Mungkin saja begitu, tapi tetap saja disayangkan. Adik Lin Yun masih terlalu muda. Dia hanya butuh lebih banyak waktu. Banyak orang tampak kecewa saat mereka menggelengkan kepala dalam hati. Tiba-tiba, kerumunan orang berseru dan menghirup nafas dingin karena Lin Yun hampir terbelah 2 di bagian pinggang. Lin Yun berhasil menghindari serangan itu, tapi meninggalkan luka di wajahnya. Menghadapi Ling Yan, Lin Yun menyentuh lukanya dan mengunci alisnya. Ketika Ling Yan merasakan emosi yang bergejolak dari Lin Yun, dia menyipitkan matanya dengan gembira. Pukulan petir. Ling Yan menerjang ke depan diiringi dengan cahaya gemuruh yang akan melahap Lin Yun secara keseluruhan. Dia terlalu cepat dan serangannya menutup setiap jalan mundur bagi Lin Yun. Bersamaan dengan momentum yang mengejutkan,
Ling Yan tertawa terbahak-bahak, lawan. Jika tidak, tidak ada artinya aku menang. Paling tidak, kamu masih punya kesempatan untuk membalas. Dia cukup percaya diri dengan serangannya. Terserah kau. Lin Yun memanggil pedang pemakaman bunga dan tatapannya berubah, melepaskan niat pedang semu sian-siannya. Saat Lin Yun menghunus pedangnya, semua orang melihat pemandangan yang sulit dipercaya. Sinar pedang yang tak terlukiskan terpancar dari Lin Yun seperti bulan yang terpantul pada dirinya. Dia seperti bulan yang bersinar terang. Dibandingkan dengan aura pedang Lin Yun, aura pedang Ling Yan seperti kunang-kunang. Kunang-kunang tidak bisa dibandingkan dengan bulan dan langsung padam. Pedang di tangan Ling Yan terlempar dan menusuk dinding. Ling Yan terlempar jauh dan sebuah kawah seukuran kepalan tangan tertinggal di dadanya dengan darah mengalir keluar. Wajahnya menjadi pucat dan dia menatap Lin Yun dengan ngeri. Aku tidak menghunus pedangku karena aku tidak ingin menang. Aku tidak ingin kau memberiku kesempatan, kata Lin Yun, yang membuat Ling Yan tercengang. Lin Yun terlalu kuat. Dia mengira Lin Yun tidak bisa menghunus pedangnya di bawah serangannya, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Murid-murid yang mengamati tercengang dan ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka, mereka menatap Lin Yun dengan hormat. Itu terlalu kuat. Bagaimana pedang bisa begitu menakutkan? Itu sepertinya jurus pamungkas dari pedang Aqua Selenik, bulan bercahaya. Aku pernah melihat seseorang menggunakannya sebelumnya, tapi itu jauh lebih lemah dari milik junior Brother Lin. Serangan kakak senior Lin gagal melukai kakak muda Lin, sementara kakak muda Lin hanya menggunakan satu serangan untuk mengalahkan kakak senior Lin. Adik laki-laki Lin pasti memiliki kemampuan karena dia menjadi sangat terkenal di Kekaisaran Qin. Kami salah menilai situasi. Banyak orang menghela nafas karena mereka tidak pernah menyangka bahwa pertempuran akan berakhir begitu cepat begitu Lin Yun menghunus pedangnya. Tepat pada saat ini, beberapa orang terbang keluar dengan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Itu adalah Xin Yan dan semua orang yang pergi ke tempat pengasingan untuk membuat persiapan untuk alam teratai iblis. Mereka segera bergegas ketika mendengar berita itu. Tetapi ketika mereka melihat penampilan Ling Yan yang menyesal, wajah mereka berubah. Apa yang terjadi? Niat membunuh menghilang dari wajah Xin Yan. Sebelum ada yang bisa menjawab, beberapa orang turun dari langit. Itu adalah pelindung Plum dan 7 tetua pembawa pedang. Bab 352 satu tanpa nama keluarga. Salam, pelindung Plum, tetua pembawa pedang. Murid-murid di sekitarnya terkejut dengan pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pelindung Plum dan ketujuh tetua pembawa pedang akan muncul pada saat yang bersamaan. Setelah terkejut sejenak, mereka dengan cepat menangkupkan tangan mereka. Pelindung Plum menganggukkan kepalanya dan dia menatap Lin Yun sebelum menoleh ke Ling Yan. Melihat luka di dada Ling Yan, pelindung Plum mengerutkan kening dan mengirimkan segumpal energi asal ke tubuh Ling Yan untuk menyelesaikan niat pedang Lin Yun. Ketika niat pedang menghilang, Ling Yan menghela nafas dan dia dengan cepat bangkit berdiri. Terima kasih, pelindung Plum. Dia segera menundukkan kepalanya karena malu ketika dia memikirkan sesuatu. Ling Yan, sekte telah memutuskan untuk memberimu kuota, jadi mengapa kamu masih datang untuk mengganggu Lin Yun? Tidakkah kamu tahu bahwa mengganggu kultivasi murid dalam adalah kejahatan? Pelindung Plum menanyai Ling Yan dengan dingin dengan suara tegas. Saya tidak membutuhkan kuota. Tolong berikan hukuman Anda. Ling Yan terlalu malu untuk menerima kuota karena dia dikalahkan. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini sekarang. Bawa dia pergi. Pelindung Plum melambaikan tangannya dan menyuruh tetua pembawa pedang membawa Ling Yan pergi. Ling Yan bukan fokusnya sekarang. Pelindung Plum menoleh ke Lin Yun dan tersenyum. Karena Ling Yan mundur dengan sukarela, maka kamu bisa mendapatkan jatahnya. Lin Yun, apakah kamu bersedia mewakili paviliun pedang Ling Qiao di alam iblis? Selain inti teratai iblis, ada banyak harta karun yang bisa ditemukan di alam teratai iblis. Harta karun itu bisa sangat meningkatkan fondasi sekte dan paviliun pedang Ling Qiao membutuhkannya. Lin Yun tidak segera menjawab dan berbalik untuk melihat ke arah Xin Yan, yang menganggukkan kepalanya. Aku tidak akan mengecewakan paviliun pedang Ling Qiao, jawab Lin Yun. Pelindung Plum melihat sekeliling, dan dia bertanya, tetua pembawa pedang, apakah kalian keberatan? Tidak. Kalau begitu, inilah yang akan kita lakukan. Tidak ada yang boleh mengajukan keberatan lagi. Kemudian, pelindung Plum dan para tetua dengan cepat menghilang. Lin Yun berpikir keras. Dia tahu bahwa pelindung Plum mungkin telah memperhatikan tindakan Ling Yan sejak lama, tetapi dia memilih untuk tidak menghentikan Ling Yan. Kemudian lagi, apa yang bisa disembunyikan dari penjaga terkuat? Berapa lama kalian akan tinggal di sini?
Ini adalah wilayah Gunung Liontin. Xin Yan melihat ke arah penonton di sekitarnya, membuat mereka merinding. Mereka segera meminta maaf dan bubar. Kemudian, murid-murid Gunung Liontin maju ke depan dan menjelaskan apa yang terjadi. Hal ini membuat Tang Tong, Yan Ding, dan Wang Zhen terkejut karena Lin Yun mengalahkan Ling Yan dengan satu pedang. Mereka tahu bahwa Lin Yun memang kuat, tapi tidak sekuat itu. Ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan pada adik junior. Kalian bisa pergi dulu, kata Xin Yan. Oke, kami akan pergi dulu. Mereka segera pergi, meninggalkan Lin Yun dan Xin Yan sendirian. Suasananya aneh dan Lin Yun merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, Lin Yun sudah memberikan janjinya pada Xin Yan, yang pada akhirnya dia langgar. Kakak perempuan senior, jangan bicara. Xin Yan datang dan dengan lembut menyeka jarinya di atas luka Lin Yun. Luka Lin Yun kemudian dengan cepat menutup dan menghilang. Ini adalah kekuatan jiwa bela diri Xin Yan. Kamu hampir cacat. Xin Yan tersenyum ketika dia melihat lukanya menutup. Lin Yun juga merasa lega saat melihat pemandangan ini. Tapi tepat ketika wajah Lin Yun rileks, wajah Xin Yan menjadi tegas, kenapa kamu tidak menyerang karena kamu bisa mengalahkannya dalam satu jurus? Bagaimana jika kamu terluka? Tapi aku sudah memberikan janjiku padamu, jawab Lin Yun. Apa kau bodoh? Jika Ling Yan tidak cukup menyedihkan, aku akan memberinya pelajaran. Xin Yan mengetuk kepala Lin Yun dengan kemarahan di wajahnya. Tapi ketika dia memikirkannya lagi, dia tidak bisa menahan tawa. Lin Yun hanya berdiri di sana sambil tersenyum. Setiap kali Xin Yan memukul kepalanya, itu menandakan bahwa dia tidak marah lagi. Sepertinya kau tidak lagi lebih lemah dariku. Aku hampir menghancurkan kesempatanmu untuk pergi ke alam teratai iblis. Beruntungnya pelindung plum mengembalikan kuota itu padamu. Aku yakin tidak akan ada yang keberatan lagi, senyum Xin Yan. Apakah kamu akan membenciku jika kamu benar-benar tidak bisa pergi ke alam teratai iblis? Tidak akan, kata Lin Yun. Karena aku harus mendengarkan kata-kata kakak perempuanku. Tapi kakak perempuan membenci dirinya sendiri sekarang. Kemarilah, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Xin Yan menyipitkan matanya dan memegang tangan Lin Yun. Akhirnya, mereka tiba di suatu tempat yang terpencil dan tandus. Itu adalah lokasi yang mengejutkan karena tanah tandus seperti itu benar-benar ada di paviliun pedang Ling Qiao. Lin Yun memandangi makam di depannya dengan bingung. Makam itu memiliki kata-kata yang terukir di atasnya, makam Jenderal Kekaisaran Qin yang Agung, Ye Yuhan. Lin Yun mulai berbicara, ini adalah makam ayahku, senyum Xin Yan. Aku datang ke sini setiap kali aku tidak bahagia. Tapi orang yang ada di makam itu bermarga Ye, kata Lin Yun. Kakak perempuan senior dulu bermarga Ye, tapi dia tidak punya nama keluarga lagi, jawab Xin Yan, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang normal. Lin Yun terkejut dengan kata-katanya. Sekali lagi, itu masuk akal karena, Xin sepertinya bukan nama keluarga. Tapi jika Xin Yan dulunya adalah Ye Xinyan, mengapa nama belakangnya diambil darinya? Menurut pengetahuannya, siapapun yang nama keluarganya diambil pasti telah melakukan kejahatan besar. Untuk sesaat, Lin Yun bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xin Yan, yang selalu tersenyum, akan memiliki masa lalu seperti itu. Tidak masalah. Aku akan bisa mendapatkan nama keluargaku kembali saat kakak menjadi yang pertama di kompetisi gerbang naga pada akhir tahun ini, senyum Xin Yan. Ayah, kau paling sering berkencan denganku dan kakak ketigaku saat kami masih kecil. Kakak ketiga meninggal di usia muda, tapi aku bahagia hari ini karena aku punya adik laki-laki lagi. Tapi adik laki-laki ini sedikit bodoh dan dia hampir membahayakan nyawanya karena perkataan saya. Dia bodoh, sama seperti kakak ketiga. Xin Yan mulai terisak. Kemudian, dia menyeka air matanya dan menatap Lin Yun, adik laki-laki, kamu tidak akan menyalahkanku karena mengambil tindakan sendiri dan memanggilmu sebagai adik laki-laki, kan? Tidak akan, asalkan kau bahagia, jawab Lin Yun. Dia kemudian mengeluarkan sebotol arak monyet dan berkata, saya mungkin belum pernah bertemu paman, tapi yakinlah. Kakak perempuan Xin Yan memiliki kehidupan yang baik di paviliun pedang Ling Qiao dan semua orang dari Gunung Liontin menghormatinya. Ayo pergi, kita harus kembali. Xin Yan menyipitkan matanya menjadi celah dan mengungkapkan senyum hangat. Ketika mereka berdua pergi, seseorang diam-diam muncul. Xin Jue memandangi mereka berdua dengan senyuman di wajahnya. Dia berpikir bahwa Xin Yan masih akan berada di sini sambil menangis. Waktu berangsur-angsur berlalu dan berbagai sekte mulai bergerak karena sekte teratai iblis.
Wakil ketua sekte dari sekte Huanyuan, Xiao Lengya, mengerutkan kening untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, Penatua Wen, apakah Anda yakin Lin Yun termasuk di antara 10 kuota di paviliun pedang Ling Qiao? Tentu saja. Wajah Wen Yanbo gelap dan dia berbicara dengan dingin, tidak mungkin aku bisa melakukan kesalahan seperti ini. Dia gagal membunuh Lin Yun dan bahkan mengambil telapak tangan dari Luo Feng. Dia masih belum pulih dari lukanya. Paviliun pedang Ling Qiao pasti sudah gila untuk mengirim seorang jenius yang mengerikan ke alam teratai iblis. Tapi, tidak masalah jika anak nakal ini adalah monster. Dia baru berada di tahap ke-7, kan? Dia merayu kematian untuk memasuki alam teratai iblis dengan kultivasi itu. Selain itu, artefak kosmik dilarang di alam teratai iblis. Tapi bagaimana jika dia keluar hidup-hidup? Salah satu tetua bertanya dengan ekspresi serius. Tatapan Xiao Lengya menjadi dingin. Dia menatap Wen Yanbo, Tetua Wen, sesuaikan kuota. Bunuh anak nakal itu di alam teratai iblis jika ada kesempatan. Roger, senyum Wen Yanbo. Pada saat yang sama, Sekte Xuantian menyesuaikan kuota mereka sebagai tanggapan atas berita Lin Yun. Tujuan dari berbagai sekte tidak hanya untuk mendapatkan harta karun dari alam teratai iblis, tetapi juga inti teratai iblis. Ini adalah kesempatan langka bagi sekte-sekte itu, jadi mereka harus memanfaatkannya untuk memperkuat fondasi mereka. Bab 353 Barak Pemusnahan. 10 hari kemudian, semua orang yang akan pergi ke alam teratai iblis berkumpul di alun-alun. Selain Tang Tong, Yan Ding, Wang Zhen, dan Xin Yan, ada 4 orang lain yang tidak dikenali Lin Yun. Tapi masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat. Mereka baru saja mengenal satu sama lain setelah perkenalan singkat. Lin Yun menghitung dan ada 9 orang, termasuk dirinya sendiri. Masih ada seseorang yang hilang dari kuota 10 orang. Tapi beberapa saat kemudian, 2 orang datang dan Lin Yun langsung mengenali salah satu dari mereka sebagai Xin Jue. Berdiri di samping Xin Jue adalah seorang pria berpakaian putih. Temperamennya luar biasa dan Lin Yun terkejut karena orang ini jelas tidak sederhana. Itu Chen Xuanjun dari peringkat surga. Dia berada di tahap ke-9 dari alam bela diri mendalam dan berada di peringkat 10 besar. Tang Tong dengan cepat memperkenalkan pendatang baru itu pada Lin Yun. Dia sudah lama berada di sekte itu, jadi dia praktis mengenal semua orang. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Peringkat surga hanya memiliki 10 orang, jadi mereka semua tidak diragukan lagi jenius. Mereka bahkan memegang posisi yang lebih tinggi dari banyak tetua biasa. Sekte ini menghabiskan banyak sumber daya untuk mereka, jadi tidak meremehkan untuk menyebut mereka sebagai masa depan paviliun pedang Ling Qiao. Untuk sekte lain, mereka akan menyebut mereka sebagai murid inti. Salam, kakak-kakak senior. 9 murid menyapa kedua pendatang baru itu. Xin Jue dan Chen Xuanjun tidak memiliki sikap dan tersenyum sambil menganggukkan kepala. Adik laki-laki Chen, saya mungkin ada di sini, tapi kami masih harus bergantung padamu untuk mengurus mereka di alam teratai iblis, kata Xin Jue sambil menepuk pundak Chen Xuanjun. Ternyata Xin Jue tidak akan masuk. Pertama, inti teratai iblis tidak berpengaruh padanya, dan kedua, sekte itu tidak akan mengizinkannya mengambil risiko. Bagaimanapun, panggungnya adalah kompetisi gerbang naga. Jangan khawatir tentang itu. Ini juga merupakan kesempatan bagi saya, kata Chen Xuanjun. Dia telah terjebak di tahap ke-9 selama bertahun-tahun. Inilah alasan mengapa dia setuju untuk memasuki alam teratai iblis tanpa ragu-ragu ketika dia mendengar tentang kuota. Dia ingin melakukan ini meskipun ada risiko dia bisa mati di sana. Para murid mengobrol saat mereka dipenuhi dengan kecemasan akan alam teratai iblis. Beberapa saat kemudian, selusin tetua datang dengan Luo Feng yang memimpin. Luo Feng menatap semua orang dan berkata, kita akan segera menuju ke alam teratai iblis. Aku memanggil kalian ke sini untuk mengatakan sesuatu. Alam teratai iblis terbuka setiap 2 dekade sekali dan ada banyak teknik bela diri kuno di sana. Coba bawa mereka kembali jika ada kesempatan. Teknik-teknik yang tidak lengkap itu mungkin tidak berguna bagi kalian karena sulit untuk dipahami, tapi itu adalah harta karun bagi sekte. Praktis tidak mungkin untuk mengembangkan teknik bela diri yang tidak lengkap, tapi sekte ini bisa mengatur tetua agung untuk memahami kedalaman di dalamnya. Siapa tahu, mungkin 1 dekade kemudian, para tetua agung mungkin bisa menyelesaikannya, yang akan meningkatkan fondasi sekte secara signifikan. Selain itu, bahkan ada artefak kosmik yang rusak yang dapat diperbaiki oleh sekte ini. Namun, perlu diingat bahwa nyawa kalian adalah yang terpenting. Alam teratai iblis memiliki tingkat kematian yang tinggi dan ada klan yang mengalami kehancuran total.
Ini lebih berbahaya dari yang bisa kalian bayangkan, itulah sebabnya aku berharap kalian bisa kembali hidup-hidup. Wajah Luo Feng menjadi muram saat dia berbicara, ingat, bertahanlah dan kembalilah. Kami mengerti. Para murid menjadi lebih gugup ketika mendengar kata-kata Luo Feng. Mereka bersiap-siap untuk pergi ketika Lin Yun melihat ke arah tim pengawal. Itu sangat boros sehingga mengejutkannya. Ada 18 tetua dalam pengawalan, yang semuanya berada di alam Istana Ungu, dan 40 diaken, yang berada di alam Istana Kuaso Valet. Di saat yang sama, ada juga 100 elit dari peringkat bumi yang bisa membentuk arai pedang indigo yang jika dibutuhkan. Arai itu bahkan bisa menghalangi para ahli di alam Istana Ungu. Selain susunan itu, ada juga banyak urusan lain yang harus mereka kelola. Bagaimanapun juga, para tetua tidak mungkin bisa menangani semuanya sendiri. Yang lebih mengejutkan Lin Yun adalah bahwa tetua pembawa pedang ikut serta. Di seluruh paviliun pedang Ling Qiao, hanya ada 7 tetua pemikul pedang dan masing-masing dari mereka berada di fase akhir alam Istana Ungu. Mereka mewakili puncak kekuatan di Kekaisaran Qin besar dan mereka adalah landasan sekte. Di masa lalu, tidak perlu ada sesepuh pembawa pedang yang datang. Tapi upaya pembunuhan dari Sekte Huanyuan 2 bulan lalu membuat paviliun pedang Ling Qiao berhati-hati, jadi mereka mengirim tetua pedang. Selain itu, ada banyak bahaya di sepanjang jalan. Mereka bisa terhindar dari masalah yang tidak perlu dengan mengirimkan tetua pembawa pedang yang akan mengurangi potensi kematian mereka. Saat mereka pergi, kelompok itu mengendarai pedang kondor di langit atau kuda di tanah. Ketika Lin Yun melihat pedang kondor yang membumbung tinggi di langit, dia dipenuhi dengan rasa iri. Burung kondor pedang di alam bela diri yang mendalam sangat langka karena terlalu merepotkan untuk memeliharanya. Jika tidak, semua orang pasti sudah mengendarai pedang kondor sekarang. 1 jam kemudian, mereka tiba di perbatasan pegunungan pemusnahan, yang membingungkan Lin Yun. Kakak senior Tang, alam teratai iblis ada di pegunungan pemusnahan. Tanya Lin Yun. Tang Tong terkejut dengan kata-kata itu dan tersenyum, adik laki-laki Lin, kamu benar-benar terobsesi dengan kultivasi. Alam teratai iblis memang berada di pegunungan pemusnahan, tetapi terletak di inti pegunungan, di padang pasir pemusnahan. Itu sangat jauh sehingga hampir berada di perbatasan Kekaisaran Qin besar. Lin Yun telah menghabiskan waktu yang lama untuk berlatih di pegunungan pemusnahan, tapi dia tidak pergi terlalu jauh ke dalam pegunungan. Tempat itu terlarang dan Lin Yun samar-samar bisa merasakan aura iblis yang kuat datang dari kedalamannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa alam teratai iblis berada di sana. Pegunungan pemusnahan memiliki banyak binatang iblis, tapi binatang iblis itu belum pernah melihat keributan sebesar itu. 100 elit peringkat bumi saja sudah cukup untuk mengintimidasi mereka, belum lagi para tetua dan diaken. Lin Yun berseru saat melihat pemandangan ini. Mereka praktis melakukan perjalanan melalui pegunungan pemusnahan tanpa penghalang apapun. Satu-satunya saat mereka melambat adalah ketika mereka tiba di bagian paling dalam hutan. Langit diselimuti awan petir, jadi pedang kondor tidak berani terbang terlalu tinggi. Jauh lebih nyaman untuk melakukan perjalanan dengan kuda melintasi hutan. Binatang-binatang iblis yang mereka temui di sepanjang jalan sangat menakutkan, tetapi mereka diserahkan kepada para penatua dan diaken untuk menanganinya. Hal ini memperluas langit Lin Yun karena biasanya dia harus menghindari binatang iblis di alam Istana Ungu. Tapi pemandangan saat ini sangat mengejutkan karena para tetua bekerja sama dan dengan mudah membunuh binatang iblis yang menghalangi jalan mereka. 7 hari kemudian, kelompok mengalami kemunduran dan beberapa diaken terluka. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan nyawa. Hutan diselimuti kabut yang sangat menghalangi jalan mereka, belum lagi kabut itu beracun. Para tetua bekerja sama untuk mengintai tempat itu dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka kembali. Luo Feng mengerutkan kening, kami tidak beruntung bertemu dengan istana valet binatang iblis raja-raja yang sebenarnya. Apakah kita harus mengubah rute? Tanya Xin Jue. Terlalu merepotkan untuk mengubah rute. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melihat ke arah pedang kondor di langit dan dia berbicara, Tetua King Zuo, tolong bantu. Tapi tidak ada jawaban yang diberikan. Seolah-olah tetua pemikul pedang tidak mendengar kata-kata Luo Feng. Namun, tiba-tiba, suara yang memekakkan telinga meraung dan sinar pedang melesat ke dalam kabut. Yang terjadi selanjutnya adalah ratapan keras bersama dengan kilatan petir. Ledakan aura iblis datang dari kabut dan dengusan terdengar dari langit. 3 sinar pedang turun dan menerangi hutan yang gelap. Kabut beracun langsung menghilang saat darah berceceran. Semua orang bisa melihat seekor binatang iblis yang mencoba melarikan diri, tidak lagi berani menghalangi jalan mereka.
Lin Yun mendongak karena terkejut. Semua orang merasakan hal yang sama ketika mereka melihat sosok yang kabur di pedang kondor. Mereka memiliki kekaguman dan kecemburuan di mata mereka. Pedang awan langit adalah artefak kosmik yang ditempa selama berabad-abad oleh Paviliun Pedang Ling Qiao, dan hanya ada 7 buah. Pedang ini sangat kuat dan terkenal di Kekaisaran Qin besar dan banyak pendekar pedang bermimpi untuk memilikinya. Ketujuh pedang itu dipegang oleh tetua pembawa pedang, dan merupakan suatu kehormatan bagi para murid untuk menyaksikannya beraksi. Lin Yun harus mengakui bahwa dia akan terbunuh jika dia menghadapi serangan itu. Tapi dia mungkin punya sedikit kesempatan untuk menghindarinya jika dia menggunakan 7 langkah mendalam. Kemudian lagi, pedang-pedang itu hanya bisa mengeluarkan kehebatannya di tangan para ahli. Lin Yun hanya berharap pedang pemakaman bunga bisa mencapai ketinggian ini suatu hari nanti. Mata Lin Yun dipenuhi dengan antisipasi. Kabut beracun menghilang dan mereka tidak lagi terhalang. Beberapa hari kemudian, mereka secara resmi melangkah ke inti pegunungan pemusnahan. Apa yang tampak di hadapan mereka adalah tanah tandus. Tempat yang biasanya tidak ada yang mengunjungi ini benar-benar ramai hari ini. Banyak sekte yang bergegas ke tempat ini. Bab 354 Pester. Inikah padang pemusnahan? Lin Yun melihat ke depan dan melihat sepetak kelabu dengan awan merah menyala di langit. Tanah kelabu dan langit merah, ini membuat tanah tandus itu terlihat mengintimidasi. Tempat ini mungkin adalah tanah tandus, tetapi semua orang tidak bisa menahan perasaan sedikit megah saat mereka tiba. Di sekelilingnya dipenuhi dengan elemen api yang pekat, jadi semua orang harus terus-menerus mempertahankan pertahanan mereka terhadap kobaran api. Bagaimanapun, mereka akan dibakar jika mereka ceroboh. Tanah tandus itu sangat luas, bahkan lebih besar dari Kekaisaran Qin besar. Dikabarkan bahwa ini adalah tanah yang berharga di zaman kuno dan sebuah sekte yang mulia pernah berdiri di sini. Di ujung langit, mereka bisa melihat sebuah celah di langit, yang samar-samar mengungkapkan garis besar bunga teratai iblis. Teratai iblis telah muncul dan alam rahasia akan terbuka hanya dalam beberapa hari. Luo Feng lebih kuat dari Lin Yun, jadi dia bisa melihat teratai hitam di celah spasial. Pada saat ini, kuda-kuda yang berlari kencang tiba dengan pasukan yang mengenakan baju besi. Ketika Lin Yun melihat ke arah pasukan yang datang, dia melihat dua kata yang tertulis di sebuah bendera, pengawal ilahi. Pemandangan ini mengejutkan murid-murid Paviliun Pedang Ling Qiao. Di sisi lain, para penatua dan diaken agak tenang. Pengawal ilahi tiba di depan mereka. Ketika orang yang memimpin pasukan melihat Lin Yun, dia segera turun dari kuda dan menangkupkan kedua tangannya, "Tetua Luo, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Saya akan membutuhkan kuota dari sekte Anda." Luo Feng melangkah maju dan menyerahkan gulungan bambu. Ketika pemimpin pengawal ilahi melihat gulungan itu, dia memanggil nama-nama dan membagikan slip giok. Potongan batu giok itu terasa hangat dan terukir dengan tanda spiritual di atasnya. Lin Yun bisa merasakan bahwa ini adalah sebuah kunci. Lin Yun. Orang yang membaca nama-nama itu terkejut saat melihat nama Lin Yun. Bagaimanapun, pengawal ilahi tahu tentang konfliknya dengan Liu Yue. Jenderal Liu adalah orang yang benar, jadi dia tidak akan membalas dendam karena dendam pribadi. Tapi Anda harus lebih sopan kepada nona itu, kata sang pemimpin. Namun, tidak ada ancaman dalam nadanya. Lin Yun mengambil slip giok itu dan menjawab, "Jika saya ingat dengan benar, dia selalu bersikap kasar pada saya. Aku bahkan tidak bisa diganggu jika dia meninggalkanku sendirian. Lidahmu tajam sekali." Orang itu sedang sibuk, jadi dia pergi. "Tetua Luo, apakah kita membutuhkan persetujuan penjaga ilahi untuk memasuki alam teratai iblis?" Tanya Xin Yan. Ini adalah pertanyaan yang sama yang dimiliki semua orang. Luo Feng tersenyum, alam teratai iblis itu misterius dan aura iblis akan bocor jika tidak dikendalikan, yang akan mengubah seluruh pegunungan pemusnahan menjadi gelombang binatang buas. Klan kerajaan telah menjaga tempat ini dan mereka bahkan telah menderita banyak korban untuk melakukannya. Pada akhirnya, klan kerajaan harus bekerja sama dengan 4 klan untuk menutup alam teratai iblis. Karena mereka ada di sini, mereka sesekali akan mengirimkan murid untuk berburu binatang iblis. Luo Feng beristirahat sejenak untuk mengatur napas dan kemudian melanjutkan, "Arai dikendalikan oleh klan kerajaan, tetapi penjaga ilahi tidak dapat membunuh semua binatang iblis sendirian. Jadi kita harus mengirim murid-murid kita." Potongan giok setara dengan kunci untuk susunan itu, jadi para murid tidak bisa memasuki alam teratai iblis tanpa potongan giok. Hanya dengan menyebutkan aura iblis membuat Lin Yun pusing. Dia tidak tahu apakah itu sama dengan aura iblis dari alam Qinyang.
Pendekar pedang Ziyuan menekan aura iblis dengan tubuhnya, yang merupakan prestasi yang mengejutkan. Ayo cari tempat untuk mendirikan kemah. Luo Feng menuju ke celah spasial dengan semua orang. Setengah hari kemudian, retakan itu menjadi lebih jelas. Itu lebih besar dari yang dibayangkan siapapun, dan retakan spasial itu tampak seperti luka yang menyeramkan. Teratai hitam dapat terlihat di celah spasial, dan untuk beberapa alasan, semua orang merasa tidak nyaman karenanya. Secara bertahap, lebih banyak sekte berdatangan dan mendirikan kemah di sekitarnya. Selain klan Kekaisaran Qin Besar, ada beberapa sekte yang datang dari luar Kekaisaran Qin Besar. Kelompok terakhir yang tiba adalah Villa Bulan Iblis. Ketika Lin Yun melirik sekilas, dia menyadari bahwa ada banyak orang jenius di sekitar Situ Yi. Ini normal karena Situ Yi terkenal karena bakatnya, dan dia adalah kejayaan Kekaisaran Qin Besar. Ada puluhan sekte di sekitar Paviliun Pedang Ling Qiao. Para murid dari Paviliun Pedang Ling Qiao biasanya berbicara tentang 4 sekte, Kekaisaran Qin Besar, atau pengawal ilahi, tetapi tidak kali ini. Ada lebih dari 100 kabupaten di Kekaisaran Qin Besar, tetapi 4 sekte berdiri di puncak. Ada banyak sekte yang lebih lemah, tetapi mereka tidak bisa diremehkan. Misalnya, satu sekte mengirim seorang murid pada tahap ke-8, tetapi ada juga beberapa pada tahap ke-9. Ada begitu banyak teman di sini, desah Chen Xuanjun. Dengan teman-teman, apakah maksudnya teman-teman dari kompetisi gerbang naga sebelumnya? Tang Tong bertanya. Tidak ada yang tahu. Meskipun Chen Xuanjun tidak berhasil masuk ke kompetisi gerbang naga, dia masih memiliki performa yang bagus. Xin Yan dan semua orang menjadi tertarik ketika mendengar kata-kata Chen Xuanjun. Teman lama Chen Xuanjun pasti seorang ahli dari kompetisi gerbang naga 3 tahun lalu. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, ini berarti mereka pasti menjadi lebih kuat. Chen Xuanjun hanya bisa membayangkan masalah yang akan dia hadapi di alam teratai iblis. Xuanjun, jelaskan pada mereka. Biarkan mereka bersiap, kata Luo Feng. Kalau begitu biarkan aku melanjutkan penjelasannya. Chen Xuanjun menyapu pandangannya dan berkata, itu istana Seven Despair di sana. Sekte itu terletak di luar kekaisaran dan mereka mengendalikan selusin negara terdekat. Mereka tidak memiliki fondasi yang dalam seperti Paviliun Pedang Ling Qiao. Pria berpakaian hitam itu bernama Jing Jue. Dia baru berusia 16 tahun saat itu, tapi dia menduduki peringkat ke-19 di kompetisi gerbang naga sebelumnya. Aura balefulnya memberi kesan mendalam bagi semua orang, jadi pasti semakin kuat setelah 3 tahun. Saya mendengar bahwa aura baleful bisa menyatu dengan 7 pedang ekstremis istana Seven Despair. Semua orang berbalik untuk melihat ke arah istana Seven Despair. Dengan mata tertutup, Jing Jue terlihat seperti binatang yang tertidur. Merasakan tatapan mereka, Jing Jue melihat ke arah Paviliun Pedang Ling Qiao dan tersenyum. Merasakan ancaman yang datang dari Jing Jue, mereka segera mengalihkan pandangan mereka. Tang Tong berbicara, dia tidak sederhana. Itulah perasaan yang dia berikan kepada saya hanya dengan satu pandangan. Jing Jue memejamkan matanya lagi, terlihat tidak tertarik. Chen Xuanjun melanjutkan dengan memperkenalkan yang lain, orang itu adalah Mu Xiuhan, seorang murid gerbang tulang darah. Sektenya juga terletak di perbatasan dan dia menduduki peringkat ke-17 di kompetisi gerbang naga sebelumnya. Dia dikenal sebagai pendekar darah. Pedangnya cepat, merenggut nyawa tanpa mengeluarkan darah. Jangan meremehkannya. Dia mungkin terlihat ramah, tapi dia tidak akan ragu untuk membunuh. Dia orang yang kejam. Lin Yun berpikir keras karena dia bisa merasakan kemiripan dalam teknik pedang mereka, dingin. Dia tidak tahu mana yang lebih kuat, hawa dingin Mu Xiuhan atau hawa dingin pedang Ziyuan Sutra miliknya. Mendengar penyebutan orang ini, wajah Luo Feng berubah, gerbang tulang darah tidak bersahabat dengan para pendekar pedang kekaisaran Qin yang hebat, terutama Paviliun Pedang Ling Qiao kita. Banyak murid kami yang telah mati karena pedangnya, jadi kalian harus berhati-hati. Chen Xuanjun menganggukkan kepalanya dan terus memperkenalkan beberapa orang lagi. Mereka praktis semua berasal dari sekte di luar wilayah Kekaisaran Qin Besar. Untungnya, Chen Xuanjun tidak perlu memperkenalkan para ahli dari keempat sekte tersebut karena kelompok itu tidak asing dengan mereka. Langit semua orang melebar setelah mendengar penjelasan Chen Xuanjun. Mereka tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak ahli di luar wilayah Kekaisaran Qin Besar. Sekte-sekte ini bangkit dengan cepat dan mati dengan cepat. Mereka menggunakan cara merampok untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi cepat atau lambat mereka akan dimusnahkan oleh sekte lain. Yang terbaik di antara mereka hanya bertahan selama beberapa ratus tahun.
Meskipun mereka telah bersinar terang di kompetisi gerbang naga, tidak ada satupun dari mereka yang telah merebut 8 gelar sejauh ini. Chen Xuanjun mengangguk, itu benar. Sepanjang sejarah, tidak ada satupun dari mereka yang menjadi salah satu dari 8 gelar tersebut. Kalian harus berhati-hati saat bertemu dengan mereka di alam teratai iblis. Cobalah untuk tidak memulai konflik dengan mereka. Mereka adalah anjing gila dan mereka tidak takut akan pembalasan karena sekte mereka tidak berada di wilayah kekaisaran Qin besar, Luo Feng memperingatkan. Sekte asal mula primal ada di sini, kata Xin Yan. Para tetua dan murid dengan dingin mengarahkan pandangan mereka. Sekte asal mula primal selalu menjadi hama bagi paviliun pedang Ling Qiao. N. Bab 355 Pembukaan Alam Rahasia. Kam Sekte Huanyuan tidak jauh dari paviliun pedang Ling Qiao. Ketika mereka lewat, kedua pihak saling memelototi dengan dingin, dengan niat membunuh berkedip di mata mereka. Sejak percobaan pembunuhan terakhir, kedua sekte hampir berselisih. Ini terutama terjadi pada sekte Huanyuan, yang menderita kematian salah satu tetua alam istana ungu mereka. Mereka tidak hanya gagal membunuh Lin Yun, tapi mereka bahkan membiarkan Lin Yun mendapatkan sebuah teknik rahasia, armor perang Dracula. Wajah Wen Yanbo tenggelam saat melihat Luo Feng. Dia bisa merasakan sakit yang samar di dadanya. Dia hampir kehilangan nyawanya saat menerima serangan dari Luo Feng. Sebelum pergi, banyak tetua sekte Huanyuan juga menatap Lin Yun dengan dingin. Ada yang tidak beres dengan sekte Huanyuan dan paviliun pedang Ling Qiao. Itu normal. Matahari akan terbit dari barat pada hari mereka bersahabat satu sama lain. Aku perhatikan bahwa banyak tetua yang terlihat seperti ingin melahap Lin Yun. Akan menarik jika Lin Yun mati di alam iblis. Tapi jika Lin Yun keluar hidup-hidup, dia akan membuat mereka yang seumuran dengannya jauh di belakang, bahkan jika dia tidak mengalami pertemuan yang kebetulan. Ketidaknormalan antara sekte Huanyuan dan paviliun pedang Ling Qiao langsung menarik perhatian banyak sekte. Semua orang di Kekaisaran Qin besar tahu tentang permusuhan antara kedua sekte tersebut. Bahkan sekte yang tidak berada di wilayah Kekaisaran Qin besar juga telah mendengarnya. Namun, sekte Huanyuan langsung pergi ke perkemahan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini membuat Luo Feng agak gugup. Lagi pula, anjing yang menggigit bukanlah anjing yang berteriak paling keras. Xin Jue juga tampak agak khawatir. Dia angkat bicara, mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Adik laki-laki, kamu harus berhati-hati di alam teratai iblis. Sekte Huanyuan tampaknya telah membawa 3 murid inti mereka. Performa ketiga murid itu sangat bagus di kompetisi gerbang naga sebelumnya, kata Chen Xuanjun sambil melihat ke arah rombongan sekte Huanyuan. Mereka hanya memiliki total 7 murid inti. Jika Anda mengecualikan Tuan Yanxin, mereka sebenarnya telah mengirim setengah dari murid inti mereka. Akan menjadi kerugian besar bagi mereka jika ketiga murid inti mati di alam teratai iblis, kata Luo Feng. Merasa tertekan, sekte Huanyuan menanggapi seserius mungkin. Bagaimanapun, mereka benar-benar mengirim 3 murid inti, yang secara alami ada di sini untuk Lin Yun. Lin Yun mendengarkan dengan tenang di samping. Semua orang masih di bawah kesan bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan murid inti di tahap ke-9 dari alam bela diri mendalam. Tapi setelah mengalahkan Ling Yan, Lin Yun memiliki ukuran baru dari kekuatannya. Mungkin niat pedang Xiantian lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dengan niat pedang Xiantian dan pedang Aqua Selenik, dia mungkin bisa bertahan melawan beberapa orang ini. Lin Yun bahkan mungkin bisa mengalahkan mereka. Kemudian lagi, Lin Yun hanya bisa memverifikasinya di alam iblis. 2 hari kemudian, 2 kelompok orang muncul di padang pembasmian. Kedua kelompok itu berada di perbatasan kekaisaran dan mereka tunduk pada kekaisaran. Kedua sekte itu tampaknya memiliki hubungan yang baik karena murid-murid mereka bercampur. Di antara para murid, ada 2 orang yang menarik perhatian semua orang. Salah satunya adalah seorang pria yang kuat dan penuh dengan otot. Dia membawa kapak di punggungnya dan terlihat seperti orang barbar yang baru saja keluar dari pegunungan. Yang satunya lagi memiliki aura yang berfluktuasi dengan sepasang mata dingin seperti ular berbisa. Wajah Chen Xuanjun berubah ketika dia melihat mereka berdua benar-benar datang. Ada apa? Apakah mereka kuat? Tidak hanya mereka kuat, mereka menduduki peringkat ke-11 dan ke-13 di kompetisi gerbang naga sebelumnya. Mereka memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi mereka akan berada di antara 8 gelar jika mereka tidak menghadapi lawan yang sama. Mereka kalah dari siapa? Haha, mereka berdua tidak beruntung bertemu dengan Tuan Liu Suang, senyum Chen Xuanjun. Dia merasa kasihan pada mereka berdua karena mereka tidak beruntung.
Mereka mungkin masih memiliki kesempatan jika mereka bertemu dengan salah satu dari gelar lainnya, tetapi mereka benar-benar tidak beruntung bertemu dengan Tuan Liu Suang, yang berpakaian seperti orang barbar bernama Feng Ye, dan yang lainnya adalah Bai Yue. Sudah 3 tahun, jadi mereka pasti menjadi lebih kuat. Sekte-sekte di luar kekaisaran itu benar-benar kejam. Mereka tidak takut orang jenius seperti itu mati di alam teratai iblis. Chen Xuanjun merasa sakit kepala saat dia menyebutkan sekte di luar wilayah kekaisaran. Tidak seperti 4 sekte besar, yang harus mempertimbangkan apakah mereka harus mengirim murid terbaik mereka, sekte yang lebih lemah tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Mereka tidak akan menyerah pada kesempatan apapun untuk tumbuh lebih kuat, apapun hasilnya. Mereka tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi jika murid terbaik mereka meninggal di sana. Ada begitu banyak orang. Tapi sayang sekali tidak ada satupun yang menarik, senyum Feng Ye ketika dia melihat murid-murid dari berbagai sekte. Bai Yue menjawab, semua orang tidak berguna selain dari 8 gelar. Sekte-sekte kekaisaran Qin besar sangat penakut. Tatapan Feng Ye tertuju pada sekte Xuantian dan dia tersenyum, mari kita bunuh beberapa sampah dari sekte Xuantian untuk berlatih di alam sekte. Keduanya tidak mencoba untuk menekan suara mereka sama sekali dan sekte Xuantian mendengar semuanya. Benar-benar orang barbar yang sombong. Kalian berdua bahkan bukan tandingan kakak senior Tuan Liu Suang. Bahkan jika kakak senior Tuan Liu Suang tidak ada di sini, ini masih bukan tempat bagi kalian untuk membuat malapetaka. Pemimpin murid inti, Tang Yuan, berbicara, mengapa kalian marah pada para kultivator iblis ini? Kami akan memberi mereka pelajaran di alam iblis. Sekte di luar wilayah kekaisaran itu brutal, jadi mereka dipandang sebagai kultivator iblis di mata banyak orang. Sekte Xuantian memiliki warisan agama Buddha, jadi mereka luar biasa dalam hal berurusan dengan kultivator iblis. Tang Yuan tidak melebih-lebihkan sekarang. Malam semakin dekat dan banyak orang yang mengalami kesulitan menahan panasnya barak pemusnahan. Meskipun mereka memiliki energi asal untuk melindungi diri mereka sendiri, mentalitas mereka masih terpengaruh. Beberapa pertempuran terjadi di malam hari. Bagaimanapun, pertempuran tidak dapat dihindari dengan begitu banyak kultivator yang berkumpul bersama di tanah yang terik ini. Tapi beruntung bahwa setiap sekte memiliki sesepuh yang hadir. Meskipun ada perkelahian, mereka tidak akan membiarkan perkelahian meningkat sejak alam teratai iblis dibuka. Lin Yun duduk di dalam kamp, berkultivasi dengan batu giok spiritual kelas 2. Setelah dia memperoleh energi dingin dari Sutra Pedang Ziyuan, dia tidak merasakan ketidaknyamanan dari lingkungan. Bahkan tanpa energi dingin, dia tidak akan merasa mudah tersinggung karena mentalitasnya. Tang Tong dan yang lainnya ingin mengundangnya untuk minum, tetapi mereka pergi ketika mereka melihat dia sedang berkultivasi. Mentalitas adik laki-laki sangat mengesankan. Alam teratai iblis sedang terbuka. Itu menggoda, tapi juga penuh dengan bahaya. Ada bahaya kematian di sana dan ada juga kesempatan untuk melambung ke langit. Bukan suatu kebetulan bahwa dia bisa naik begitu cepat di paviliun pedang Lingqiao karena mentalitasnya. Ayo pergi dan berkultivasi. Siapa tahu, mungkin bisa menyelamatkan nyawa kita jika kita berkultivasi lebih banyak lagi. Ya, itu benar. Semua orang kembali berkultivasi ketika mereka melihat Lin Yun. Tapi tidak pasti apakah mereka benar-benar bisa menenangkan diri untuk berkultivasi. 2 hari kemudian, teratai hitam di celah spasial tiba-tiba muncul dan cahaya hitam menyelimuti seluruh langit. Apakah alam rahasia terbuka? Berbagai tetua dan murid tidak bisa lagi menahan diri. Mata mereka berkedip-kedip karena kegembiraan. Lin Yun keluar dari tendanya dan melihat ke celah spasial. Dia melihat teratai hitam yang sepertinya terjebak dalam kehampaan oleh energi tertentu. Teratai hitam itu memancarkan aura iblis yang tampak seperti tentakel. Tapi kebuntuan itu tidak berlangsung lama. Ketika seseorang dari pengawal ilahi mengaktifkan susunan yang dibentuk oleh 4 sekte besar, itu seperti sebuah lukisan yang terbentang di tanah. Rune spiritual bergabung bersama dan menyebar seperti tinta yang tumpah. Sepertinya seseorang menggunakan rune spiritual untuk melukis 18 gunung yang menjulang tinggi. Ketika pegunungan terbentuk, teratai hitam di kehampaan terseret ke dalam lukisan. Pemandangan ini membuat Lin Yun terkejut, tetapi pengalaman ini telah memperluas wawasannya. Dia tiba-tiba teringat pada catatan King Xuan. Keduanya agak mirip, tapi catatan King Xuan dibuat dengan rune spiritual, jadi lebih mendalam. Mungkinkah Taoisme Azure lebih baik dari keempat sekte itu? Jika itu masalahnya, maka tidak mengherankan jika dia tidak bisa memahami catatan King Xuan.
Ketika teratai hitam tersapu ke dalam lukisan, sebuah pilar cahaya membumbung tinggi ke langit dengan celah kecil di atasnya. Semua orang bisa melihat dunia baru di dalam celah tersebut. Itu adalah alam teratai iblis. Luo Feng memasang ekspresi serius saat dia berkata, "Masuklah. Ingatlah bahwa keselamatanmu lebih penting dari apapun. Sekte ini tidak kekurangan fondasi, jadi tidak ada yang lebih penting daripada nyawa kalian." Dia telah mengulanginya berkali-kali, tetapi Luo Feng masih tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan pengingat lain ketika alam rahasia terbuka. Saat dia berbicara, banyak murid sekte lain telah terbang menuju pintu masuk. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan banyak orang yang menyerbu masuk ke celah spasial. "Ayo pergi." Mata Chen Xuanjun berkobar saat dia memimpin. Adegan itu luar biasa bagi semua orang, termasuk Lin Yun. Para murid tidak kenal takut, berharap bahwa semangat di hati mereka dapat membuat mereka melewati cobaan ini untuk kesempatan tipis bahwa mereka dapat berdiri di puncak kekuatan suatu hari nanti. Mereka menginginkan hal ini bahkan jika itu adalah jalan yang penuh dengan darah dan tulang.